warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwani Amalia. Hari ini akan memberikan mata kuliah Kesehatan Gizi Masyarakat. Secara definitif, gizi itu yang lazimnya disebut dengan nutrisi dari bahasa Inggris nutrition, itu baru mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1050-an sebagai terjemahan dari kata bahasa nutrition. Gizi adalah keseluruhan dari berbagai proses dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut agar menghasilkan berbagai aktivitas penting dalam tubuhnya sendiri. Pengertian gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Ilmu gizi sendiri adalah ilmu yang mempelajari makanan, zat gizi, proses pencernaan, metabolisme, dan penyerapan dalam tubuh, fungsi serta akibat kekurangan dan kelebihan zat gizi bagi tubuh. Ada cabang ilmu yang disebut dengan ilmu gizi masyarakat. Menurut Gibney, ilmu gizi masyarakat adalah peningkatan kesehatan melalui gizi, ilmu yang mempelajari peningkatan kesehatan melalui gizi dan pencegahan primer atau sekunder penyakit yang berkaitan dengan gizi di dalam populasi. Masalah gizi yang ada di Indonesia berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perbaikan dalam hal prevalensi masalah gizi, khususnya prevalensi gizi yang kurang dan stunting berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013 sampai 2018. Prevalensi gizi kurang menurun dari 19,6% menjadi 17,7% dan masalah stunting menurun dari 37,2% menjadi 30,8%. Kita dapat lihat dari grafik gambar di bawah ini, di mana stunting terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan seluruh kelompok sosial ekonomi. Permasalahan stunting bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses terhadap pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita. Pada gambar ini dikatakan 1 dari 3 baduta dan balita di Indonesia mengalami stunting. Dari data Riskesdas, di sini terlihat prevalensi stunting pada balita menurun dari 37,2% menjadi 30,8%. Data pada tahun 2013 dan 2018 ini menunjukkan adanya disparitas prevalensi stunting secara geografis. Karena stunting yang sangat umum terjadi di bagian paling timur dan paling barat Indonesia, di mana mencapai puncaknya dengan 51,7% di Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar provinsi, yaitu 28 dari 34 provinsi, memiliki prevalensi stunting di atas 30 yang dikategorikan oleh WHO sebagai prevalensi yang sangat tinggi dalam masalah kesehatan masyarakat. Untuk masalah wasting, yaitu bentuk kekurangan gizi yang sangat serius karena sangat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan. Tingkat kematian pada anak dengan gizi buruk akut adalah 11,6 kali lebih tinggi dibandingkan pada anak dengan gizi baik, dan mereka yang bertahan hidup dari keadaan gizi buruk akut dapat terus mengalami masalah perkembangan di sepanjang hidup mereka. Bukti global menunjukkan bahwa wasting meningkatkan risiko stunting pada anak, gangguan perkembangan kognitif, dan penyakit tidak menular di masa dewasanya. Di Indonesia, wasting terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, di mana sebagian besar wilayah memiliki prevalensi lebih dari 10%. Indonesia memiliki tingkat kekurangan gizi akut tertinggi keempat di dunia dengan sekitar 3 juta anak balita mengalami wasting atau kurus, diantaranya yakni 1,4 juta anak mengalami sangat kurus.
Data tahun 2013 dari Riskesdas menunjukkan bahwa 6 provinsi memiliki prevalensi lebih dari 15% yang dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang sangat tinggi oleh WHO sehingga memerlukan respon darurat. Pada grafik ini ditunjukkan bahwa kurang gizi yang dialami pada anak usia di bawah 5 tahun antara lain stunting, wasting, dan underweight. Di Indonesia, prevalensi kurang gizi tersebut cenderung mengalami penurunan, tetapi stunting pada anak yang merupakan bentuk kekurangan gizi yang paling umum tetap menjadi tantangan utama. Pada Riskesdas 2018, prevalensi stunting pada anak usia di bawah 2 tahun sebesar 29,9%. Angka ini memperlihatkan adanya penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan target penurunan stunting untuk anak di usia di bawah 2 tahun pada 2019 telah terpenuhi. UNICEF membuat semacam diagram tentang penyebab umum kurang gizi. Kurang gizi ini dapat terjadi karena akses terhadap pangan rendah, makanan ibu hamil, kurang kalori dan protein atau terserang penyakit. Bayi baru lahir tidak diberi kolostrum, bayi sudah diberi makanan pendamping ASI sebelum usia 4 atau 6 bulan, kemudian pemberian makanan padat pada bayi terlalu lambat, anak di bawah 2 tahun diberikan makanan kurang atau densitas energinya kurang, makanan yang diberikan tidak mempunyai kadar zat gizi mikro yang cukup, penanganan diare yang tidak benar, serta makanan kotor atau terkontaminasi, dan lain sebagainya. Dampak stunting pada kualitas sumber daya manusia digambarkan sebagai berikut, bahwa stunting dapat berdampak kepada perkembangan otak. Perbedaan perkembangan otak antara anak yang stunting dengan anak yang sehat terlihat pada gambar di bawah ini. Kemudian adanya gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, serta gangguan metabolik saat dewasa. Kemudian adanya potensi kerugian 2-3% dari GDP per tahun pada sektor ekonomi, pertumbuhan penduduk dengan penurunan produktivitas sumber daya manusia, dan penurunan daya saing sumber daya manusia. Masyarakat, bagaimana posisi Indonesia di negara-negara dibanding dengan negara-negara lain? Di sini masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami masalah kurang energi protein, kurang vitamin A, anemia gizi besi, gizi lebih, dan kurang yodium. Adapun Indonesia di negara Asia berada dalam kategori A, B, dan C, ditampilkan pada gambar di atas. Pemerintah menargetkan pencapaian gizi di Indonesia berdasarkan dengan sasaran global. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, di mana baseline data yang diambil dari Riskesdas 2013 dibandingkan dengan pencapaian Riskesdas berdasarkan data Riskesdas 2018 dan target dari RPJMN yang ditargetkan pada tahun 2019. Beberapa target memang tercapai pada indikator gizi pada tabel, akan tetapi masih harus perlu perbaikan. Komitmen Indonesia dalam percepatan perbaikan gizi masyarakat dituangkan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 dengan membuat target penurunan prevalensi stunting pada balita dan penurunan prevalensi wasting. Kebijakan penanggulangan masalah gizi masyarakat, misalnya
menetapkan regulasi yang kuat untuk meningkatkan komitmen dan alokasi anggaran untuk gizi di tingkat pusat dan daerah, meningkatkan pemberian layanan gizi berkualitas, meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk perbaikan gizi, membangun sistem informasi dan bukti terkait gizi untuk menyediakan sumber data kredibel, memperluas keterlibatan multisektor, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, meningkatkan kampanye, advokasi, dan komunikasi perubahan perilaku untuk perbaikan gizi. Demikian kuliah saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.